untuk pembelajaran kita di guru nih. Sekarang dapat PR yang luar biasa. PR-nya di mana mengajar itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, di mana peserta didik itu harus menjadi subjek bukan objek. Maka dalam pembelajaran ini guru ambil teknik lain dari yang biasanya kita lakukan. Di dalam kelas kita membuat super learning team, di mana tujuannya super learning team ini akan mampu menggerakkan mobilitas pembelajaran itu betul-betul jadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang hidup, di mana murid-murid kita akan menjadi pelaku utamanya. Kita guru membersamai, memfasilitasi, menjadi mediator, tidak lagi berceramah full seperti yang dulu kita lakukan. Nah, hari ini kita coba terapkan, kita coba praktekkan bagaimana super learning team diberlakukan di dalam kelas. Yang pertama, guru akan memanggil leader dari setiap kelompok, karena kita sudah punya super learning teamnya. Kebetulan di sini tadi sudah dibentuk super learning teamnya. Ada kelompok 1 dengan leadernya Ibu Dila, nanti akan berperan menjadi Dila, murid kelas 4. Kemudian kelompok 2 ada leadernya dengan Ibu Cica. Ibu Cica nanti akan menjadi Cica, murid kelas 4 menjadi leader kelompok 2. Kemudian ada Ibu Dewi, di mana Ibu Dewi akan menjadi Dewi sebagai teman belajar di kelas 4 menjadi leader di kelompok 3. Yuk kita coba mainkannya. Sekarang saya akan berperan menjadi guru. Guru memperlakukan super learning team ini memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada leader. Leader menyimak apa yang akan kita pelajari, kompetensi apa yang harus didapat dari pembelajaran hari ini atau pembelajaran berikutnya. Guru memberikan penjelasan sehingga leader sudah lebih dahulu lebih paham, lebih tahu, lebih mengerti, dan nanti tugas leader ini akan membagikan informasi yang didapat kepada teman-teman kelompoknya. Oke, yuk kita mulai ya. Saya akan panggil leadernya, saya akan beri instruksi. Kita pindah mana dulu ya leadernya. Yang lain mohon coba dibaca dulu nih. Kita ada beberapa catatan yang bisa dipelajari. Kita berliterasi dengan baik sehingga nanti ketika leader mulai mengkondisikan apa yang sudah dibaca bisa jadi bahan diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah SDN 244 Guru Minda sudah mendapatkan ilmu lagi berdasarkan hasil workshop di Bali tanggal 15-16 Juli tentang pembelajaran diferensiasi, dan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mensukseskan pembelajaran itu dengan memiliki super learning team. Kita mungkin bisa mensejajarkannya dengan, kalau dulu kita mengenalnya ada tutor sebaya, di mana tutor sebaya ini bisa mempengaruhi teman-temannya ketika belajar. Nah, sekarang kita akan coba melakukan bermain peran ya. Ini anggaplah saya sebagai guru dan ibu-ibu adalah sebagai leader dari super learning team tadi yang akan menjadi tutor sebaya bagi teman-teman di dalam kelas ya. Nah, anak-anak, kalian sekarang sudah ada di hadapan ibu. Kalian sebagai leader dari kelompok masing-masing. Ada Dila, ada Cica, ada Dewi. Ibu akan menginformasikan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, di mana kita akan mengidentifikasi setiap bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ini pelajaran kita di kelas 4. Nah, Ibu akan memberikan nanti kepada kalian panduan untuk nanti kalian baca terlebih dahulu. Panduannya dibaca, materi pembelajarannya apa, dan nanti apa yang sudah kalian baca, ada yang tidak paham, tanyakan lagi ke Ibu. Setelah itu, setelah dirasa siap, nanti kalian
akan mengajak teman-teman di kelompok masing-masing untuk belajar apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Diharapkan dengan menggunakan pembelajaran seperti ini, pembelajarannya akan jauh lebih hidup. Karena biasanya dengan teman-teman seusia itu kan tidak ada keraguan untuk berbicara, tidak ada keraguan untuk berekspresi gitu. Dan saya sebagai guru juga akan mudah memantau perkembangan di setiap kelompok ketika leader sudah bisa menginformasikan apa yang harus dilakukan hari ini. Nah, makanya kita setelah ini akan masuk ke kelas. Sekarang teman-teman kalian kan sedang istirahat. Nanti setelah bel tanda masuk dimulai, kalian masuk ke kelompok masing-masing dan jelaskan materi yang akan kita pelajari. Dan nanti setelah materinya dipahami oleh anak-anak, kan materi itu sebenarnya hanya sebagai panduan saja, tapi yang utamanya kemampuan apa nih yang harus dimiliki oleh teman-teman kalian nanti, oleh kalian juga, bagaimana belajar hari ini menambah kompetensi, menambah keterampilan, menambah kemampuan kita sebagai pelajar yang setiap hari harus belajar, mengubah kemampuan, meningkatkan kualitas. Siap ya nanti untuk berbagi dengan teman-teman? Siap. Nanti kalau ada yang tidak paham, sebelum disampaikan boleh tanya lagi ke Ibu ya. Siap ya? Siap. Terima kasih. Pembelajaran yang akan dipelajari oleh kalian dengan teman-teman di kelas nanti, kalian kan harus punya kompetensi lebih dulu nih, supaya bisa nanti menginformasikan, mengajak teman-teman untuk belajar. Kompetensi yang diharapkan dari belajar identifikasi setiap bagian tubuhan beserta fungsinya, nanti kalian dengan teman-teman itu tahu di tumbuhan itu ada bagian-bagian tertentu, misalnya ada mulai dari daun, ada ranting, ada batang dan lain sebagainya, dan fungsinya itu apa. Nah, mungkin sekarang coba Dilah dulu nih sebagai leader yang kelompok 1, kira-kira akan menjelaskan tumbuhan apa kepada teman? Kalau aku mau memilih tumbuhan pohon mangga boleh Ibu? Boleh, yang penting masih tumbuhan kan? Ya, siap Ibu. Dewi? Saya mau memilih pohon kangkung, mau sayuran. Boleh Bu? Sayuran boleh. Itu apapun jenisnya, kita akan berbicara tentang tumbuhan gitu kan, seperti itu. Oke. Berarti Dilah sudah siap nanti menginformasikan di tumbuhan mangga ini ada apa saja nih bagiannya, apa saja fungsinya. Nanti mungkin bisa sambil baca-baca dulu kan, sekarang teman-teman masih istirahat, tapi Dilah harus sudah bisa mempersiapkan itu. Siap jadi, Ibu. Ya. Oke, siap? Siap Ibu. Sip, terima kasih. Ya Ibu. Di kelompoknya Ibu Dewi sudah paham? Kelompoknya Ibu Cica? Kelompoknya Ibu Dilah? Sudah. Yuk, sekarang kita berperan menjadi guru dan murid. Siap ya? Ya. Anak-anak, pembelajaran kita tadi sudah diawali dengan Ibu sudah bercerita, kalian juga tadi sudah cerita. Luar biasanya cerita kita hari ini ya. Seru tidak tadi cerita yang Ibu berikan? Seru ya. Nanti kita akan cari cerita-cerita lain. Mungkin besok tidak cerita lagi, tapi mungkin dengan hal-hal yang lain yang lebih menyenangkan. Semangat tidak belajar di hari ini? Sudah dibawa hatinya? Iya. Nah, kenapa harus dibawa hatinya? Belajar akan bermakna ketika hati kita terlibat, jiwa kita terlibat. Oke? Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memanggil dulu leader untuk menyiapkan kondisi kelompok masing-masing. Coba Dilah, Cica sama Dewi ke sini dulu ke depan dulu nah. Ya Bu. Ya, siap. Oke. Yang sedang menunggu di kelompoknya tetap beraktivitas yang positif ya, tidak ada yang beraktivitas mengganggu pembelajaran. Dilah, Cica sama Dewi sudah siap menyampaikan informasi tadi yang sudah kita diskusikan? Ya siap ya Bu. Kompetensinya tadi apa ya? Ingin menyebutkan bagian dari Oke. Sehingga mereka paham nanti bahwa tumbuhan ini semuanya punya fungsi dan tidak difungsikan dengan salah, tapi harus difungsikan dengan tepat. Oke, kalau begitu kalau sudah siap,
Silakan laksanakan. Ibu akan memantaunya. Nanti kalau ada hal yang merasa terkendala, tinggal angkat tangannya dan mohon untuk ibu bisa mendekat atau ibu sendiri yang langsung melihat kelompok mana nih yang butuh ibu bantu. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Dan fungsi Tuhan dari kelompok jadi tadi di bagian akarnya oh iya ada buah apa buah itu bisa dimakan Cica mau untuk siapa nih di antara satu kelompok yang bisa menyampaikan ulang apa yang barusan menjadi bahan diskusi dalam pembelajaran kita hari ini? Jadi ibu ada teman saya ada Ikim dan ada Tapi dan ada Nisa mau menyampaikan hasil diskusi yang tadi disampaikan oleh leadernya. Ya, terima kasih Cica ya. Bagian-bagian yang ada dalam tanaman itu ya, tanaman melati ya di kelompok kita. Yang pertama itu ada akarnya yang tertanam ke bagian tanah, kemudian naik lagi ada batangnya juga, yang selanjutnya ada daunnya juga, kemudian ada bunga, kemudian yang terakhir adalah ada buahnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Maaf ya, bisa buka maskernya karena suaranya kurang terdengar jelas. Coba sekarang dari kelompok 1, siapa nih yang akan ditugaskan? Terima kasih Ibu. Nah, di kelompok 1 perkenalkan terlebih dahulu ada Entin, ada Erwin, ada Else, dan ada Dewi. Nah, Ibu kebetulan kelompok kami memilih buah mangga untuk diamati bagian-bagiannya. Nah, penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya Entin. Ya, kelompok 1 akan menjelaskan tentang pohon buah mangga. Di dalam pohon buah mangga itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Terus akarnya itu berfungsi sebagai untuk serapan air, dan batang ada batang juga. Batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan supaya kokoh, supaya kuat. Dari batang itu ada juga muncul daunnya. Nah, daunnya itu berfungsi tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian ada bunganya. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Sedangkan bunga itu tidak lengkap, salah satu dari 4 bagian tersebut tidak ada. Terakhir itu kalau
udah dari berbunga itu menjadi buah, di mana buah itu berfungsi menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi bijinya. Buahnya itu bisa bermanfaat bagi semua manusia. Itu aja, Bu. Oke, tadi untuk kelompok 1. Hari ini bisa menjelaskan serinci ini kan tadi kan sudah berbicara dan tadi sempat kan sudah didiskusikan sebelumnya sambil berangkat ke sekolah melihat tanaman-tanaman yang ada di sepanjang jalan. Banyak ya tanaman yang kita bisa lihat di dalam sekolah juga banyak. Tapi tadi fokusnya ke pohon mangga. Mungkin untuk lebih meyakinkan lagi setelah ini kita diskusikan, kemudian kita dapatkan kompetensi kita hari ini dapatnya apa? Oh, ilmu ibu tentang tumbuhan itu bagian per bagian lagi fungsi-fungsinya itu sangat jelas. Anak-anak kelas sekolah sudah pintar. Nah nanti kita setelah selesai ini bergerak keluar halaman sekolah yang kita akan lihat di halaman sekolah. Kebetulan di halaman sekolah kita juga ada pohon mangga, kita buktikan. Siap ya? Ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita balik. Kalian mengamati dulu, kemudian nanti baru kita berliterasi ini dengan bacaan. Jadi literasinya literasi langsung dulu di alam, baru literasi bacaan nyambung atau tidak. Jadi akan menyenangkan ya. Kita nggak belajar dari ini. Oke, terima kasih. Berikutnya yang terakhir nih kelompok 3, kelompoknya Dewi. Kelompok Dewi diskusi tentang apa nih? Iya, kelompok kami, kelompok 3 tadi diskusi tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, mengambil contohnya contoh dari pohon kangkung. Nanti kami menjelaskan semuanya bagian dari tumbuhan itu. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu ada Dagis, ada Juju, dan ada Asrel. Nah, baik untuk yang mau menjelaskannya yaitu silakan Asrel. Ya, dari kelompok 3 saya akan menjelaskan hasil diskusi di kelompok 3. Bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, dan biji. Nah, tadi sempat dibahas mengenai bunga kangkung ya. Kangkung itu yang kalau dijelaskan ada akar, ada batang, ada bunga, ada biji gitu ya. Dan ada daun, ada bunga, ada biji. Nah, bijinya juga termasuk biji di kotil mungkinnya biji satu. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari kelompok 3. Oke, dari praktek kita hari ini, mungkin nanti kita akan melakukan praktek langsung dengan murid kita. Tapi hari ini karena kita harus meyakinkan diri dulu bagaimana langkahnya, bagaimana strateginya. Kita uji coba dulu di tingkatan kitanya, di mana saya sebagai kepala sekolah berperan menjadi guru dan guru-guru berperan menjadi murid. Tapi setidaknya sudah terbayangkan bagaimana super learning team ini bisa diberdayakan di dalam kelas. Terlihat tidak bedanya, guru tidak lagi banyak menjelaskan kan? Betul tidak? Tadi saya tidak menjelaskan apa-apa, tapi murid-murid sendiri yang menjelaskan dan mencari. Kemudian malah lebih seru kayaknya ya ketika saling memberi informasi antar teman daripada mendengarkan informasi terus dari guru. Betul tidak? Terbayang tidak akan serunya kelas kita nanti. Dan belajar itu nanti bukan hanya di dalam kelas. Belajar itu nanti akan lebih banyak mempraktekkan di luar kelas. Siap untuk melaksanakan? Siap. SDN 244 Guru Minang Kota Bandung siap melaksanakan pembelajaran berbasis super learning team, di mana seluruh murid berperan sebagai subjek, tidak berperan sebagai objek. Di mana pembelajaran nanti akan banyak pembelajaran berbasis proyek. Murid-muridlah yang melakukan. Guru mendampingi, memberi arahan, dan mungkin hanya menemani. Silahkan segala sesuatunya nanti murid-murid kita yang menemukan.
Oh ternyata ini begini karena begini. Jadi bahan diskusi nanti dengan guru, bukan segala sesuatu diinformasikan oleh guru. Jadi ketika kita akan pulang nih ke anak-anak, nah besok kita akan belajar ini. Kompetensi yang ingin kita raih adalah ini. Anak-anak sudah paham kan kompetensi itu adalah kemampuan gitu. Dan anak-anak nanti ya di rumah siapkan ini, atau sepanjang perjalanan kalian lakukan ini, amati ini, lihat ini, dengarkan ini dan sebagainya. Jadi anak-anak benar-benar datang ke sekolah sudah bawa bekal banyak, dan kita yang harus siap tidak nanti menghadapi anak yang terus saja bertanya, yang ingin terus mengeksplor diri gitu, yang terus ingin bereksistensi. Siap tidak? Sabarnya harus ditambah, ikhlasnya harus lebih ditingkatkan lagi. Semoga 244 Guru Minda dapat menjadi sekolah yang betul-betul sekolah yang jadi surganya belajar buat anak-anak. Maksudnya sekolah yang ketika belajar itu anak-anak merasa ada di taman yang indah, taman yang membuat mereka betah ada di sekolah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Selalu semangat, jaga kekompakan, dan selalu jaga ketulusan hati. Anggap semua teman adalah sahabat seperjuangan, jangan pernah menganggap teman adalah saingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.